Gawat, biaya haji tahun 2022 naik, hingga Menteri Agama mengusulkan tambahan anggaran operasional haji tahun 2022 lebih dari 1,5 triliun rupiah. Apa solusinya? Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Spirit Haji Mabrur. Semoga sehat dan berkah. 3 hari lagi jamaah haji Indonesia masuk asrama haji, dan pada 4 Juni 2022 insya Allah terbang ke Arab Saudi. Dalam waktu yang mepet, di ujung waktu, pemerintah Indonesia masih merampungkan persiapan akhir penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2022. Ternyata masih ada sejumlah persiapan yang belum beres. Seperti belum semua jamaah melunasi pipih, proses dokumen jamaah yang belum rampung, bimbingan manasik jamaah yang masih berlangsung, hingga kontrak layanan jamaah di Saudi yang masih dalam proses. Perkembangan persiapan akhir jamaah haji Indonesia ini disampaikan langsung oleh Menteri Agama RI Yakut Khalil Qomas yang didampingi jajaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama dan BPKH di depan Komisi 8 DPR. Namun yang mengagetkan, Pak Menteri Agama yang baru pulang dari Saudi menyampaikan info kenaikan biaya layanan di Saudi dan usulan tambahan anggaran operasional haji tahun 2022. Persiapan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji, progres yang telah dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, progres pelunasan haji reguler dan haji khusus. Kami perlu laporkan bahwa jemaah haji reguler yang berhak melunasi sejumlah 92.825 jamaah dan yang sudah melunasi 89.715 jamaah, sehingga yang belum melunasi 3.110 jamaah atau yang sudah lunas sekitar 96,65%. Kemudian untuk jamaah haji khusus yang berhak melunasi 6.664 jamaah, calon jamaah, yang sudah melunasi 6.092 calon jamaah, yang belum melunasi 572, yang sudah lunas dihitung prosentasenya 91,42%. Sehingga jumlah keseluruhan jamaah haji adalah 99.489, yang sudah melunasi 95.807, yang belum melunasi 3.682. Sehingga secara keseluruhan calon jemaah haji yang sudah melunasi berkisar sekitar 96,30%. Kemudian yang terkait dengan proses dokumen jemaah haji. Perkembangan proses penanganan dokumen jemaah haji sebagai berikut. Dokumen yang sudah selesai diverifikasi itu ada sekitar 180.736 dokumen, belum seluruhnya. Kemudian scan paspor yang harus dilakukan adalah 108.720 yang sudah dilakukan sejumlah 108.722. Ini berkisar berarti 117,13%. Ini termasuk jamaah cadangan sudah di scan paspornya. Kemudian scan vaksin COVID-19 ada 94.080 jamaah atau 86,53%, dan scan foto 106.816 jamaah atau 98,24%. Kemudian data provinsi yang telah melakukan bimbingan manasik, posisi per 29 Mei 2022 sebanyak 21 provinsi,
dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, ketiga Jawa Timur, keempat Sumatera Selatan, kelima Sulawesi Tengah, keenam Kalimantan Timur, 7 Bali, ke-8 Sulawesi Tenggara, ke-9 Sulawesi Utara, 10 Aceh, 11 Gorontalo, 12 Bengkulu, 13 Maluku Utara, 14 Kalimantan Barat, 15 Riau, 16 Sulawesi Barat, 17 Sulawesi Selatan, 18 DI Yogyakarta, 19 Banten, 20 Kalimantan Selatan, dan 21 Jambi. Dengan bimbingan teknis petugas haji, yang progres yang telah dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, BIMTEK PPIH Arab Saudi sudah dilakukan pada tanggal 16 sampai dengan 22 Mei 2022. Yang kedua, BIMTEK Tenaga Pendukung PPIH Arab Saudi dijadwalkan nanti tanggal 1 sampai dengan 3 Juni 2022. Dan ketiga, BIMTEK PPIH Kloter dilaksanakan tanggal 18 sampai dengan 27 Mei 2022 yang lalu. Dan terkait dengan penyelesaian kontrak layanan di Arab Saudi, proses penyelesaian sampai dengan tanggal 29 Mei 2022 hari kemarin adalah sebagai berikut. Kontrak yang sudah 100% meliputi akomodasi Mekah, akomodasi Madinah, konsumsi di Mekah, konsumsi di Madinah, konsumsi Bandara Jeddah, transportasi antar kota, dan transportasi sholawat. Dan yang dalam proses kontrak meliputi kontrak dengan Maktab Wukala, kontrak dengan Maktab Adila, kontrak dengan Maktab Tawafa, kontrak dengan Nakobah, kontrak dengan Zamazimah, dan kontrak dengan penyedia angkutan bagasi. Alokasi kuota pengawas haji tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Pengawas PPIH terdiri atas pengawas internal dan pengawas eksternal. Adapun komposisi kuota pengawas 4% dari kuota petugas, sedangkan komposisi kuota pengawas internal 40% dan eksternal 60%. Adapun aparat internal pemerintah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yaitu Inspektoral Jenderal dan BPKP. Sedangkan yang dimaksud dengan aparat eksternal dalam pengawasan penyelenggaraan ibadah haji adalah DPR RI, DPD RI, dan BPK RI. Tahun 2022 ini pemerintah Arab Saudi memberikan kuota petugas sebanyak 1.901, untuk alokasi kuota pengawas sebanyak 4%, yaitu 76 orang, dengan rincian kuota pengawas internal 30 dan kuota pengawas eksternal 46 orang. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah, pemerintah Kerajaan Arab Saudi memberlakukan sistem paket layanan masyair dengan besaran biaya per jamaah sebesar 5.656,87 rial. Di sisi lain, anggaran yang telah disepakati antara pemerintah dengan Komisi 8 DPR pada tanggal 13 April 2022 hanya sebesar 1.531,02 rial per jamaah, sehingga terjadi kekurangan 4.125,02 rial per jamaah, atau secara keseluruhan sebesar 380.516.587,42 rial, atau dengan kurs rial Saudi 1 rial sama dengan 3.846,67 rupiah, setara dengan 1.461.741.330,89 rupiah. Untuk petugas haji daerah dan pembimbing KBIHU, jumlah kekurangan anggaran sebesar 2.388.412,83 rial, atau dengan kurs 1 rial sama dengan 3.846,67 rupiah, setara dengan 9.187.435.980 rupiah.
Selain itu, dalam persiapan layanan penerbangan haji, khususnya untuk penerbangan yang dilayani oleh Saudi Arabian Airlines, diperlukan biaya tambahan berupa technical landing jamaah embarkasi Surabaya yang harus mendarat dahulu di Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp25.033.232.000 serta biaya selisih kurs sebesar Rp19.279.594.400. Selain tambahan anggaran sebagaimana diuraikan tadi, pada kesempatan ini kami juga mengajukan anggaran untuk pelayanan kepada jemaah haji khusus yang menggunakan dana nilai manfaat setoran BP haji khusus sebesar Rp9.321.913.000. Dengan adanya tambahan kebutuhan anggaran tersebut di atas, kami telah menyampaikan surat kepada Ketua Komisi 8 DPR RI nomor B165-MA/KU.00-05/2022 tertanggal 27 Mei 2022 perihal usulan tambahan anggaran operasional haji reguler dan khusus tahun 2022 Masehi dengan jumlah pembebanan sebagai berikut. Yang pertama, biaya masyair jemaah haji reguler, jumlah penambahannya Rp1.461.741.330,89. Ini adalah beban nilai diberikan pada beban nilai manfaat keuangan haji dan dana efisiensi haji. Kemudian yang kedua, biaya masyair PHD dan pembimbing KBIHU, jumlahnya Rp9.185.980,78. Ini menjadi beban APBD dan pembimbing KBIHU. Yang ketiga, biaya technical landing jemaah embarkasi Surabaya sebesar Rp25.733.232.000. Ini beban pada nilai manfaat keuangan haji dan dana efisiensi haji. Yang keempat, selisih kurs kontrak penerbangan Rp19.299.594.400, beban pada nilai manfaat keuangan haji dan dana efisiensi haji. Dan yang kelima, operasional haji khusus sejumlah Rp9.321.913.000, beban pada nilai manfaat setoran BP haji khusus, sehingga total jumlahnya Bapak Ibu sekalian Rp1.556.480.730,89 yang dibebankan pada nilai manfaat keuangan haji reguler dan khusus, dan Rp9.185.980,78 dibebankan pada APBD atau PHD dan pembimbing KBIHU. Kenaikan biaya masyair yang sangat fantastis gitu ya. Dasarnya apa? Nah, sebenarnya kalau penyelenggaraan ibadah haji yang tahun-tahun yang lalu sebelum pandemi itu biaya-biaya ini tercantum di Taklimatul Hajj. Nah, sekarang kenaikan ini tercantum secara jelas di e-Hajj karena mereka sudah mendigitalisasi semua perjanjian-perjanjian yang dulu, persyaratan dan perjanjian yang dulu dilakukan secara fisik gitu ya, kemudian didigitalkan. Jadi di e-Hajj sudah tercantum dengan jelas bahwa biaya masyair ini menjadi Rp5.656,87. Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya kenapa ini naik, tentu kami tidak bisa menjawab kenapa ini bisa naik. Karena ketika kenaikan ini terjadi, biaya masyair ini terjadi kenaikan, kebetulan saya dan Pak Dirjen sedang berada di Saudi Arabia. Kami sedang mengecek kesiapan teknis, hotel, catering, akomodasi, dan hal-hal yang lain yang sekiranya bisa memberikan kenyamanan buat jamaah haji. Hari itu kita dengar dan lihat di e-Hajj gitu ya. Hari itu juga kita menghubungi Menteri Urusan Haji dan Pak
Dirjen menghubungi Wakil Menteri dan Deputi Menteri Haji untuk Anggota Komisi 8 DPR menyatakan keheranan dengan usulan tambahan anggaran yang besar dan muncul tiba-tiba menjelang keberangkatan jamaah haji Indonesia. Bahkan ada anggota yang menyebut ini tamparan terhebat dan untuk menjadi pembelajaran perencanaan keuangan haji ke depan. Anggota Komisi 8 DPR keberatan dengan tambahan anggaran operasional haji yang sangat besar dan dibebankan kepada nilai manfaat jamaah haji yang dikelola BPKH. Ini tentu akan memberatkan jamaah lain di masa depan dan mengusik rasa keadilan. Untuk itu, pemerintah bersama Komisi 8 DPR akan mencari solusi cepat dan tidak membebani jamaah haji Indonesia. Inilah yang membuat kita harus betul-betul bisa mendalami terhadap persoalan ini. Karena ini menyangkut dengan tanggung jawab moral kita terhadap penggunaan umat, dana umat gitu. Untung kita masih memiliki dana yang tersimpan sehingga kita masih punya contingency plan dengan menggunakan dana ini. Kalau tidak ada misalnya dengan model dengan model proses pembayaran haji dengan model undi, wah kita semua pasti akan membebankannya kepada jamaah dan ini lebih berbahaya lagi menurut saya. Padahal jamaah sekarang ini sudah sangat tenang. Jadi skenario-nya kan tinggal dua sekarang ini. Apakah kita mengembalikan tambahan itu kepada jamaah untuk membayar setoran baru atau kita mengambil kepada dana yang dikelola oleh BPKH. Tapi pertanyaannya, apakah cukup adil dan fair ketika dana subsidinya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dibayarkan oleh para jamaah? Ini menurut saya problematis. Apalagi misalnya di sini kita menyebutkan ada dana handling yang dibebankan kepada nilai manfaat. Apakah itu bisa dilakukan? Ini makanya menurut saya setuju dengan catatan teman-teman bahwa memang ini perlu pendalaman. Kalau enggak ini kita disaksikan oleh rakyat loh, terutama oleh calon jemaah haji yang sudah menyaksikan, yang berharap mereka bisa berangkat. Kita akan melakukan konsolidasi habis ini dan nanti malam kita akan melakukan FGD Pak Dirjen, Pak Sekjen untuk memastikan bahwa ada titik temu. Pertama yang saya sampaikan dari awal tadi, tidak ada kata kita menyerah. Tidak ada solusi, wajib ada solusi. Dan kita pastikan dari meja pimpinan tidak pernah kita akan menghambat keberangkatan calon jamaah haji tahun ini. Kita pastikan semuanya lancar, tidak ada yang tercecer, pelayanan yang bagus, tapi tetap kita dengan kehati-hatian. Saya kira itu Pak Menteri, komitmen kita semua dari DPR dan pemerintah, tapi memang tetap kita harus mendalami detail item per item, apakah layak masuk di nilai manfaat atau ada pintu yang lain seperti APBN misalkan, atau nggak tahu nanti gimana solusinya. Intinya apapun kita harus lakukan di tengah memang waktu yang sangat sempit, tapi tadi saya sepakat dengan Pak Menteri, tidak ada kata menyerah, tidak ada kata kita melalaikan kewajiban kita untuk melayani warga negara kita yang akan ke Tanah Suci. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.